Kita akan masuk ke sesi selanjutnya adalah chart pattern. Nah, ini chart pattern adalah pola-pola harga. Jadi harga itu akan bergerak dalam suatu pola yang terulang-ulang. Price pattern ini dasar pemikirannya disinggung oleh Ralph Nelson Elliott di tahun 1920. Dia mengatakan bahwa manusia memiliki perasaan atau emosi yang sama terhadap suatu situasi maupun kondisi. Karenanya reaksi mereka diperkirakan juga akan selalu sama. Jadi kalau harga naik, apa yang mereka respon? Ya kan? Wah, kita harus melakukan pembelian. Ternyata kebanyakan orang pada umumnya memiliki respon yang sama. Sehingga inilah yang mendasari bahwa harga itu akan bergerak, akan cenderung bergerak, karena secara mayoritas orang akan memiliki emosi atau perasaan yang sama. Begitu pula sebaliknya, ketika harga turun, respon orang akan cenderung panik. Itu kurang lebih sama pada kebanyakannya atau secara mayoritas. Okay. Secara garis besar, di sini saya ada mapnya. Price pattern dibagi menjadi beberapa bagian. Ya. Ada short term price pattern berdasarkan namanya, yaitu pattern yang jangka pendek. Di sini saya sebutkan flag, penang, wedges, one day price pattern, second day price pattern, ya, inside atau outside day. Juga di sini ada gaps. Ada beberapa kategori gap. Sini breakaway gap, runaway gap, exhaustion gaps, dan island reversal gap. Price pattern ini juga nanti bisa kita gunakan sebagai yang mendasari, atau kita bisa gunakan menjadi support dan resistance juga. Misalnya double top mengindikasikan bahwa harga telah menyentuh resistance dan harga cenderung akan reverse turun. Sebaliknya double bottom, harga akan cenderung naik. Oke, selain itu juga ada yang disebut dengan rectangle atau consolidation. Ini ilustrasinya. Jadi harga bergerak menyamping atau no trend. Selain itu ada yang disebut head and shoulder, sesuai dengan namanya. Ada kepala dan ada pundaknya, mungkin menyerupai bentuk kepala dan pundak. Ada juga yang disebut double top, double bottom, broadening formation, and triangle. Nah, untuk lebih detail, mari kita masuk ke slide selanjutnya. Oke, rectangle atau segi empat atau disebut consolidation ini adalah bagian daripada pola harga yang medium. Okay. Selain rectangle juga di sini kita lihat ada double top, head and shoulder, tadi sudah disebutkan di map. Kita langsung saja. Berdasarkan karakternya, pola harga ini juga membantu kita mengidentifikasikan apakah harga akan berlanjut naik mengikuti tren sebelumnya, yang disebut dengan continuation, atau harga mulai bergerak berubah daripada tren sebelumnya atau reversal. Ya, jadi kita bisa melakukan suatu antisipasi apa yang harus kita lakukan apabila harga ini mulai turun atau harga ini mulai naik, karena kita melihat pola-pola tersebut. Nah, pola-pola yang termasuk pola-pola reversal tadi, lebih spesifik lagi ada beberapa pola yang cukup penting, yaitu head and shoulder atau inverted head and shoulder, bentuknya terbalik. Double top, triple top, double bottom, triple bottom, horn top, dan horn bottom. Oke, bedanya apa? Kita akan lihat secara ilustrasi. Di sini sudah saya sebutkan juga tadi, ada triangle, flag, penang, wedges, rectangle, cup and handle, head and shoulder, inverted head and shoulder. Nah, dua ini selain menjadi pola continuation juga bisa menjadi pola reversal. Selain tadi adalah pola reversal, juga termasuk dalam pola continuation. Ini saya ulang, head and shoulder termasuk di dalam pola reversal dan pola continuation. Kenapa? Nanti kita akan tunjukkan.
Ya, jadi ketika head and shoulder itu gagal, dia malah menjadi pola continuation, sehingga saya masukkan di dalam kategori continuation juga. Nah, rectangle atau sideway ini bisa terjadi ketika harga sudah bergerak pada uptrend ataupun pada downtrend. Yang perlu diperhatikan pada rectangle ini terjadi satu batasan atau resisten atas, juga terbentuk batasan bawah atau support. Ketika ditembus batasan ini adalah titik-titik yang perlu kita perhatikan. Jadi sebenarnya rectangle ini juga mendasari support resistance. Nah, di sini disebut reversal formation karena tren sebelumnya adalah tren naik, tapi ketika tren naik ini diikuti dengan sideway, harga bisa saja mau menentukan arahnya, apakah dia akan lanjut naik atau dia lanjut turun. Ternyata di sini berbalik arah, bukan lanjut. Sebaliknya, ketika trennya turun di sini, terjadi sideway atau rectangle, penembusannya ke arah yang berlawanan sehingga disebut reversal atau tren berubah dari turun menjadi naik. Ya, poin yang kedua ini dan poin yang pertama menjelaskan reversal formation. Selanjutnya disebut continuation karena tren sebelumnya adalah uptrend di sini ditembus kemudian melanjutkan tren uptrend. Sebaliknya juga downtrend ditembus melanjutkan downtrendnya. Sehingga rectangle adalah pola yang membantu kita untuk mendeteksi pembalikan atau reversal atau continuation. Ini sangat penting untuk seorang trader atau investor untuk mengetahui kapan dia harus mengambil aksi jual atau aksi beli. Oke. Jadi dengan adanya pola-pola harga ini kita secara tidak langsung terbantu dalam pengambilan keputusan atau analisa kita. Ini yang disebut head and shoulder, seperti tadi sudah disebutkan, ada headnya, ada shouldernya. Nah, untuk mempermudah menganalisa atau mendeteksi tren, pemirsa atau para peserta training bisa melihat dengan line chart. Jadi gambarnya lebih bersih dibandingkan dengan candle atau dengan bar chart. Oke. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dari head and shoulder. Head and shoulder kecenderungan harga akan reverse. Jadi kalau trennya naik, ketika neck-nya ini ditembus, nah di sini ada yang disebut neckline, 2 poin daripada through tadi ditembus, harganya cenderung turun. Jika kita perhatikan pada saat head and shoulder ini terbentuk, volumenya turun drastis. Ya. Selanjutnya, tadi saya sudah singgung head and shoulder juga bisa menjadi continuation. Di sini ada false break, ternyata harga melanjutkan kenaikannya. Jadi head and shoulder yang seharusnya disebut sebagai reversal formation, di sini bisa menjadi continuation formation. Target daripada kenaikan atau penurunannya ketika neckline itu ditembus adalah setinggi head-nya. Di sini diilustrasikan dengan tinggi daripada head. Di sini terjadi pada saat downtrend inverted head and shoulder. Jadi head-nya di bawah, oleh karena itu disebut inverted atau terbalik. Biasanya terjadi pada jangka menengah dan pada daily chart. Ini adalah pattern yang cukup kuat validasinya. Jadi kalau muncul head and shoulder, hati-hati, harga bisa berubah arah. Oke. Ada sebuah buku teknikal yang menjelaskan suatu istilah yang disebut Hounds of Bakersfield, anjing punyaan Mr. Bakersfield. Adalah istilah yang dipakai untuk mendeteksi kegagalan atau failure daripada head and shoulder tadi. Jadi kalau head and shouldernya gagal di sini, yang harusnya tadi arah dari naik menjadi turun, arahnya tetap melanjutkan kenaikannya. Oke. Nah. Oke. Selain head and shoulder, dikat dulu. Selanjutnya yang disebut double top dan triple top. Ilustrasinya seperti ini. Oke.
memiliki dua peak seperti ini yang kurang lebih sama atau mendekati. Ya. Harga cenderung reverse. Oleh karena itu double top disebut pola reversal. Begitu pula triple top, bedanya selain tadi double top ada dua, sesuai dengan namanya, di sini ada 3 topnya. Ini juga pola reversal. Jadi ketika harga menyentuh titik resisten di sini, kemudian kedua kali mencoba menembus titik resisten ini tapi gagal, harga cenderung akan turun. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang trader atau seorang investor apabila sudah memiliki profit yang cukup baik, bisa melakukan aksi jual ketika terjadi pola seperti ini. Ya. Tentunya ada beberapa hal yang juga penting untuk diperhatikan, volumenya. Jadi ketika kenaikannya ini volumenya semakin melemah, hati-hati, mungkin terjadi pelemahan trend. Okay. Nah, ini ada formasi juga broadening, formation, broaden atau melebar. Tapi secara sederhana kita bisa lihat bagaimana kita menghubungkan 2 titik through dan 3 titik peak di sini, sehingga membentuk apa? Support dan resistance juga. Triangle atau symmetrical dan right angle. Jadi ini ada pola segitiga juga. Pola ini harus sesuai dengan namanya, berbentuk seperti segitiga. Berdasarkan jenisnya ada symmetrical atau segitiga sama sisi, ada juga right angle atau segitiga dengan angle yang cenderung naik di sini. Nah, karakteristiknya di sini dibutuhkan 4 titik minimum untuk menggambar formasi. Jadi ada 1, 2, 3, 4 minimum. Nah, ini adalah cara menggambar targetnya ketika dari support ini ditembus, sehingga ini menjadi support daripada tren yang cukup kecil di sini. Okay. Ascending triangle atau right angle ini mengindikasikan kecenderungan harga akan naik. Seperti yang kita bisa lihat di sini, diawali dengan downtrend, kemudian muncul ascending triangle. Nah, ketika resisten ini ditembus, kita juga bisa melihat secara simpel bahwa ini ada triple top. Ketika pattern triple top ini dipatahkan, atau di sini resisten garis merah ini ditembus, harga cenderung bergerak naik dan reverse, sehingga bisa kita sebut ini reversal pattern.